Dan tujuan di balik semua ibadah adalah tazkiyatun nafs, agar diri kita semakin bersih. Maka idealnya adalah ibadah yang kita jalankan harus membuat hati ini bersih, jiwa ini bersih, diri ini bersih. Tapi akan sebaliknya, ibadah yang kita jalankan ternyata tidak membuat hati ini bersih, jiwa ini bersih, diri ini bersih, ibadah kita ibadah yang rusak, ibadah yang bermasalah. Nah, semoga ibadah saum kita membersihkan hati kita, sehingga hati kita betul-betul menjadi hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna Ar-Rahman. Di dalam Al-Quran Karim, nama Ar-Rahman disebutkan sebanyak 57 kali. Jadi 57 kali Allah sebutkan nama Ar-Rahman di dalam Al-Quran Karim. Nah, antara lain dalam surat Al-Fatihah yang paling mudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, disebutkan Ar-Rahman. Nah, terus Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi 57 kali Allah sebutkan nama Ar-Rahman di dalam Al-Quran Karim. Lalu apa sih makna yang terkandung dalam nama Ar-Rahman? Secara harfiah, Ar-Rahman artinya yang maha pengasih ataupun yang maha pemurah. Itu secara harfiah, yang maha pengasih atau yang maha pemurah. Nah, adapun pengertiannya, nama Ar-Rahman ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah, karena Ar-Rahman ini diambil dari kata rahmat. Makna yang pertama, Ar-Rahman adalah rahmat dan kasih sayang yang sempurna. Ini makna yang pertama, rahmat dan kasih sayang yang sempurna. Jadi betapa sempurnanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Nah, adapun kasih sayang manusia, kasih sayang yang penuh dengan keterbatasan. Nah, betapapun manusia sangat menyayangi, tapi kasih sayang manusia bukan dinamakan sebagai Ar-Rahman. Betapapun seorang ibu sangat menyayangi anaknya, tapi kasih sayang ibu bukan dinamakan sebagai Ar-Rahman. Kenapa demikian? Karena Ar-Rahman adalah kasih sayang yang penuh dengan kesempurnaan. Sementara kasih sayang manusia penuh dengan keterbatasan. Inilah makna yang pertama dari Ar-Rahman, yaitu rahmat dan kasih sayang yang penuh dengan kesempurnaan. Betapa sempurnanya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kasih sayang inilah yang disebutkan dan dimaksudkan oleh Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Kata Nabi SAW, Allahu arhamu, Allah lebih penyayang, bi'ibadihi kepada hamba-hambanya, min hadhihi biwaladiha, melebihi kasih sayang sang ibu kepada anaknya. Seorang ibu sangat luar biasa menyayangi anaknya. Kalau kita ingin tahu bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah itu adalah kasih sayang bagaimana? Oh, melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.
Allah lebih penyayang kepada hambanya. Nah, pada suatu hari ketika itu sejumlah tawanan dibawa ke kota Madinah. Nah, di antara tawanan itu ada seorang wanita yang sedang menggendong anaknya, anak kecil. Nah, sesampainya di kota Madinah, di tengah kerumunan gitu kan, ternyata wanita ini kehilangan anaknya. Dia mencari dan mencari. Kemana anakku, dan kemana anakku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah semangatnya ketika mempelajari ilmu adab, yaitu semangat beliau itu melebihi seorang ibu yang mencari anak yang hilang. Itu semangat Imam Syafi'i, kesungguhan beliau ketika mempelajari ilmu adab. Oh, luar biasa. Jadi adab penting sekali. Ilmu tanpa adab bagian apa? Sayur tanpa garam. Ilmu tanpa adab bagaikan bunga tanpa wewangian. Nah, jadi ilmu adab itu penting sekali. Adab. Nah, jadi masyaallah Allah Ta'ala dia semangat sungguh-sungguh dalam mempelajari adab. Itu seperti halnya seorang ibu mencari anak yang hilang. Nah, ibu ini mencari terus, kemana anakku, dan kemana anakku. Sementara Nabi dan para sahabatnya melihat dari kejauhan. Lalu kemudian seorang wanita ini menemukan anaknya yang hilang tadi. Bagaimana? Bahagia, gembira, senang. Anak ini dipeluk. Anak ini digendong apa namanya? Ini digendong, bukannya di belakang. Digendong ya. Digendong, dicium, disusui. Lalu kemudian anak ini tidur. Kata Nabi SAW, "Ara'aytum hadhihi tarihatan waladha finnar?" Nabi SAW kepada sahabatnya bersabda, "Apa pendapat kalian? Apakah wanita ini, sang ibu ini mau melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Maka para sahabat mereka sepakat menjawab, "Gak mungkin wahai Rasulullah. Mustahil seorang ibu yang sedemikian rupanya ya mencintai, menyayangi anaknya tega membuang anaknya ke dalam kobaran api. Gak mungkin Rasulullah." Lalulah muncul hadis ini. Nabi sallam, "Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah Subhanahu wa ta'ala arham, lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah, coba jemaah sekalian, ya betapapun seorang ibu sangat luar biasa untuk mencintai dan menyayangi anak-anaknya, akan tapi cinta dan kasih sayang ibu kepada anaknya ada batasannya, ada titik kelemahannya. Ada titik di mana kasih sayangnya akan berkurang bahkan berhenti. Pertanyaannya kapan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya berkurang bahkan berhenti? Kapan? Nah, ke ibu ini pertanyaannya. Kapan ibu? Kasih sayang ibu terhenti kepada anaknya. Kapan? Sudah meninggal. Ketika ibu tidur, kan ketika menyusui kan biasanya begitu. Ibu mengalami yang namanya ngantuk, bahkan tidur. Artinya apa? Terputus dari kasih sayang sang ibu. Ya coba aja kan kalau ibu menyusui kan anaknya ngantuk, lalu tidur ibunya, berarti kasih sayang anak ini terputus dari ibunya.
Ya, bahkan ada kasus kan, seorang bayi mati di pangkuan sang ibu. Ya, ketika ibunya ketiduran, bayinya lagi menyusui, akhirnya apa? Enggak bernafas. Oh, seorang bayi mati di pangkuan sang ibu. Dalam pangkuan kasih sayang sang ibu. Jadi walaupun sang ibu ini sangat luar biasa menyayangi anaknya, tapi ada satu titik di mana kasih sayangnya akan berhenti. Itu pada saat ngantuk, apalagi tidur. Pertanyaannya, bagaimana Allah menyayangi manusia? Bagaimana? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah menyayangi hamba-hambanya tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Oh, luar biasa sekali. Ya, selalu terus memperhatikan hambanya tanpa ngantuk dan tanpa tidur. So, pertanyaannya, apa bedanya ngantuk sama tidur? Apa bedanya ngantuk sama tidur? Ibu. Gimana Ibu? Kalau tidur nggak sadar, kalau ngantuk ya sama-sama tidur. Cuma kalau tidur kan semuanya nggak gerak tadi, nggak sadar betul. Di bawah sampai atas nggak sadar. Kalau ngantuk tidurnya di kepala saja, gitu ya. Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Begini kalau ngantuk ya, tidur di kepala saja. Tapi itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terus menyayangi manusia tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Menunjukkan bahwa betapa sempurnanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mana yang pertama yang terkandung dalam nama Ar-Rahman, yaitu rahmat dan kasih sayang Allah penuh dengan kesempurnaan. Sementara manusia memiliki kasih sayang, akan tapi kasih sayang yang penuh dengan keterbatasan. Ini makna yang pertama dari nama Ar-Rahman. Makna yang kedua dari nama Ar-Rahman, yaitu rahmat dan kasih sayang yang sangat luas. Rahmat dan kasih sayang yang sangat luas. Nah, kasih sayang Ar-Rahman ini adalah kasih sayang yang dicicipi oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Ar-Rahman, kasih sayang yang dicicipi oleh semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Ar-Rahman ini kasih sayang dicicipi oleh para malaikat, dicicipi oleh para jin, bahkan kita sebagai manusia, termasuk hewan, tumbuhan. Hewan mungkin hewan itu tumbuhan, harus tumbuh juga. Ini kasih sayang Ar-Rahman. Contohnya misalnya Allah turunkan hujan. Jadi bukan kita saja yang menikmati hujan, air. Ternyata orang kafir pun mereka menikmati air hujan, termasuk binatang. Jadi turunnya hujan adalah kasih sayang Ar-Rahman. Kenapa demikian? Karena hujan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk-makhluknya, untuk seluruh ciptaan-ciptaannya. Jadi betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku, kata Allah, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Nah, coba lihat kata kullasyai, segala-galanya atau segala sesuatu. Insyaallah kita masuk ke dalam kategori segala-galanya. Jadi kasih sayang apa yang Allah berikan untuk segala-galanya? Jawabannya adalah kasih sayang Ar-Rahman. Inilah diantara dua makna yang terkandung dalam nama Ar-Rahman. Makna yang pertama apa? Rahmat dan kasih sayang yang sempurna.
Mana yang kedua apa? Rahmat dan kasih sayang yang luas. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama kita mengatakan bahwa nama Ar-Rahman sebagai Ismul A'zam, nama yang agung bagi Allah. Jadi semua Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada satu nama yang paling agung bagi Allah. Telah dijelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu nama apa? Nama Allah. Karena nama Allah ini adalah nama induk dari semua Asmaul Husna. Semua Asmaul Husna kembali kepada nama Allah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa Ismul A'zam bagi Allah, nama yang paling agung bagi Allah adalah nama Ar-Rahman juga. Apa dalilnya? Dalam surat Al-A'raf ayat berapa? Surat apa? Apa bunyinya? Al-Arab Qul Allaha abidur Rahman ayyam tad'u falahul asmaul husna. Saya lupa nomor ayatnya berapa. Ini surat Al-Arab. Qul Allaha abidur Rahman. Katakanlah berdoa dengan menyebut nama Allah atau berdoa dengan menyebut nama Ar-Rahman. Di sini ada kata au atau. Qul Allaha abidur Rahman. Katakanlah berdoa dengan menyebut nama Allah atau berdoa dengan menyebut nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, dengan nama yang mana saja kalian berdoa. Ini dalilnya. Ada kata au atau. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa nama Ar-Rahman ini adalah termasuk Ismul A'zam bagi Allah, nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah disebutkan, kata Nabi sallallahu inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Nah, satu kasih sayang, satu rahmat Allah turunkan ke dunia ini. Nah, jadi satu rahmat ini telah meliputi, memenuhi langit dan bumi. Pada itu baru satu kasih sayang, satu rahmat dibagi-bagi kepada semua makhluk. Semenjak Adam diciptakan sampai sekarang, bahkan nanti sampai akhir zaman, kasih sayang yang satu ini telah meliputi segala-galanya. Ya, termasuk seorang ibu berkasih sayang kepada anaknya, termasuk induk binatang berkasih sayang kepada anak-anaknya. Coba lihat kan ayam, induk ayam kan, kita akan melangkah hati-hati, takut anaknya terinjak. Itu kasih sayang Ar-Rahman. Nah, itu baru satu rahmat, satu kasih sayang Allah tumpahkan di dunia untuk memenuhi langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, sisanya berapa? 9. Allah tumpahkan semuanya di mana? Di surga nanti. Akan bagaimana keadaan surga kalau Allah melimpahkan semua rahmat dan kasih sayangnya? Oh, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Tapi ini di antara makna yang terkandung dalam nama Ar-Rahman. Sekali lagi memiliki dua makna. Yang pertama, rahmat dan kasih sayang yang sempurna. Yang kedua, rahmat dan kasih sayang yang luas. Berikutnya, apa sikap kita terkait dengan nama Ar-Rahman? Apa yang mesti kita lakukan dengan nama Ar-Rahman ini? Kira-kira apa? Agar kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita disayangi oleh Allah, kira-kira bagaimana sikap kita? Lakukanlah amal soleh.
Lakukanlah ibadah. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya. Agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Ali Imran ayat 132. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun." Taatilah Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Termasuk berbuat baik kepada hamba, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, termasuk kepada binatang, berbuat baik. Ya, lihat surah Al-A'raf ayat 56. Yang bunyinya apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi, sungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, qaribun minal muhsinin, amat sangat dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Nah, termasuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir tertentu ya. Ya, zikir tertentu yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu yang sahih. Kata Nabi sallallahu, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani 'ala mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Jadi ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat dalam timbangan. Juga dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Maha Allah bihamdi dengan pujiannya, subhanallahil azim, dan maha Allah yang maha agung. Ya, ucapkanlah zikir yang tadi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, jadi sikap kita terkait nama Ar-Rahman, bahwa kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, lakukanlah ya hal yang buat kita dicintai, buat kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah hal yang membuat kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lakukanlah amal soleh. Sesuatu. Yang kedua, amal kita terkait nama Ar-Rahman, karena tadi rahmat Allah sangat luas sekali. Kalau begitu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengkaji Asmaul Husna, nama Allah Ar-Rahman. Kalau begitu, kita jangan putus asa dari rahmat Allah, karena tadi disebutkan rahmat Allah sangat luas sekali. Sebesar pun dosa kita, lebih besar lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ketika Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaqnutu jami'an innahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, jangan jangan kalian, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian jami'an, semuanya. Innahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur sama Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ingat, sebesar pun dosa kita, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang kedua. Nama Ar-Rahman, kita tahu Ar-Rahman kasih sayang yang sangat luas, berarti jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, amal kita yang ketiga yaitu apa? Optimis. Jangan pesimis tadi.
Optimis. Apa bahasa Arabnya apa? Optimis. Yaitu ar-raja. Apa raja? Harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ar-raja? Apa arti harapan? Gimana? Apa arti harapan? Kita pada berharap kan kepada Allah. Apa arti harapan? Ada yang tahu? Apa arti harapan? Jadi ar-raja artinya adalah irtiyahul qalbi bil mahbub ma'a qiyami asbabihi. Satu keinginan yang besar terhadap sesuatu bersamaan dengan ikhtiar dan usaha yang besar. Ini namanya roja. Suatu keinginan yang besar terhadap sesuatu disertai dengan usaha dan ikhtiar yang sangat besar. Itu namanya harapan atau roja. Kalau kita punya keinginan besar, lalu kini ini didasarkan pada ikhtiar dan usaha yang besar pula, dinamakan dengan roja atau harapan. Tapi sebaliknya, kalau kita menginginkan terhadap sesuatu keinginan yang besar tanpa adanya ikhtiar dan usaha, ini namanya apa? Bukan roja, bukan harapan, tapi angan-angan, lamunan. Jadi harus dibedakan antara roja dan angan-angan. Optimisme dengan lamunan. Nah, roja dan optimisme selalu bersamaan dengan ikhtiar dan usaha. Walaupun angan-angan dan lamunan sama sekali tidak dasarkan pada usaha dan ikhtiar. Nah, sebagai contoh ya, seorang petani ingin panen besar, ini harapannya. Nah, agar keinginan ini sebagai harapan yang besar, berarti harus apa? Berikhtiar dan berusaha. Minimal ada 4 bentuk ikhtiar, bentuk usaha agar nanti panen raya. Yang pertama apa? Mempersiapkan lahan yang subur. Mempersiapkan lahan yang subur. Yang kedua, menanam bibit yang unggul. Yang ketiga apa? Ada seorang petani, oh Bapak. Oh iya, buat pupuk. Yang ketiga, dipupuk. Yang keempat, dirawat. Ini 4 ikhtiar, 4 usaha. Seorang petani ya agar keinginannya menjadi sebuah harapan. Yang pertama, mempersiapkan tanah yang subur. Yang kedua, menanam bibit yang unggul. Yang ketiga, melakukan pemupukan. Yang keempat, melakukan perawatan. Ini 4 bentuk ikhtiar, 4 usaha ya untuk apa? Untuk panen raya nanti. Nah, keinginannya disebut dengan roja atau harapan. Tapi kalau misalnya sang petani ingin panen raya nanti tanpa melakukan ikhtiar atau usaha yang maksimal, misalnya lahannya tandus, bibitnya tidak unggul, tidak dipupuk, apalagi tidak dirawat, ini bukan panen nanti. Nah, ini di dunia gambaran begitu. Nah, jadi kalau di dunia kita rugi, itu ada kesempatan untuk diperbaiki. Tapi nanti di akhirat kalau rugi nggak ada perbaikan. Makanya disebutkan Al-Quran al-khusran al-mubin. Apa artinya? Kerugian yang sangat nyata. Kenapa Allah sebutkan al-khusran al-mubin? Karena nggak ada perbaikan di akhirat. Nah, apalagi untuk akhirat nanti kita harus betul panen. Jangan sampai kita nggak panen. Kalau nggak panen berarti kita akan rugi dengan rugi yang al-mubin tadi. Tapi bagaimana agar kita panen di akhirat nanti? Sama, lakukan 4 hal tadi.
bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Yang pertama apa? Siapkan lahan yang subur. Apa lahan yang subur? Untuk panen di akhirat, hati yang bersih. Ini lahan. Hati yang bersih. Bersih dalam dua hubungan. Yang pertama bersih hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersih hubungan dengan sesama manusia. Bersih hubungan dengan Allah yaitu apa? Bersih dari kesyirikan. Jadi kalau hati kita kalau bersalim dengan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini bersih dari berbagai macam kesyirikan disebabkan karena kesempurnaan tauhid. Nah, jadi kalau tauhid kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan qalbun salim dengan Allah, bersih dari kesyirikan. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita ingin menguji sejauh mana tauhid kita kepada Allah, bayangkan saja ada dua rumah yang bergandengan. Rumah yang pertama, rumah yang dipakai prostitusi perzinahan. Yang kedua, rumah yang dipakai praktek perdukunan. Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih marah yang mana? Apakah lebih marah dengan rumah yang dipakai perzinahan atau lebih marah dengan rumah yang dipakai praktek perdukunan? Ini ujian tauhid. Lebih marah mana? Ya, jelas keduanya marah kita. Tapi lebih marah yang mana? Nah, lebih marah dengan rumah yang dipakai praktek perdukunan. Kenapa? Dosanya lebih besar daripada zina. Nah, ini tauhid yang berkualitas. Tapi kebanyakan ya, kalau ada praktek perzinahan digerebek. Tapi kalau praktek perdukunan dibiarin saja. Oh, ini tauhid yang lemah, tauhid yang rusak. Itu ujian begitu. Ya, ujian tauhid kita. Karena ya dosa syirik lebih besar daripada dosa perzinahan. Tapi ini yang pertama ya, hati yang bersih hubungan Allah Subhanahu wa taala itu qalbun salim dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersih dari berbagai macam kesyirikan disebabkan karena kesempurnaan tauhid. Yang kedua jemaah sekalian, hati yang bersih hubungan yang sama manusia. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW pernah ditanya, qila li Rasulullah SAW, ayun nasi afdal? Qala sadaqul lisan wa mahmul qalbi. Sadaqul lisan na'rifuhu, fama mahmul qalbi? Qala huwa taqi wan naqi, la ithma fihi wala baghya wala ghila wala hasad. Karena Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, ayun nasi afdal? Siapa manusia yang paling utama? Siapa manusia yang paling terbaik? Kata Nabi SAW, kullu sadiqul lisan wa mahmul qalbi. Jadi orang yang paling afdal, orang yang paling terbaik adalah orang yang lisannya shadiq dan hatinya mahmum. Lalu kepada sahabat, pada Rasulullah, shadiqul lisan, lisan yang selalu jujur dalam berkata, kami telah mengetahuinya. Lalu apa dia maksud dengan mahmumul qalbi? Nabi SAW, wattaqi wan naqi. Jadi mahmumul qalbi artinya adalah yang pertama hati yang penuh dengan ketakwaan, yang kedua an-naqi, hati yang bersih dari 4 hal. Yang pertama la itsma fihi, hati yang bersih dari menginginkan atau merencanakan dosa. Yang kedua wala baghya, hati yang bersih dari kezaliman kepada orang lain. Yang ketiga wala ghilla, hati yang bersih dari permusuhan kepada orang lain. Yang keempat wala hasad, hati yang bersih dari kedengkian kepada orang lain. Inilah an-naqi, hati yang bersih hubungan dengan semanusia. Nah, inilah qalbun salim, hati yang bersih, baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hubungan dengan sama manusia. Jadi baik dengan Allah, baik dengan sama manusia juga. Ya. Nah, ini
pandai di akhirat nanti apa? Siapkan lahan yang subur, hati yang bersih dalam hubungan tadi, hubungan Allah dan hubungan sama manusia. Yang kedua apa? Tanamkan bibit yang unggul. Apa bibit yang unggulnya? Iman yang sempurna. Iman yang sempurna tancapkan dalam hati yang bersih. Itu bibit unggul. Iman yang tidak tercampur dengan kemunafikan. Tapi setelah iman ditancapkan di tanah yang subur yang namanya hati, yang ketiga apa tadi? Ketiga, pemupukan. Bagaimana cara memupuk keimanan? Jalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara memupuk keimanan. Yang keempat apa? Apa yang harus dirawat? Iman kita. Dari apa? Ada hama. Kenapa hamanya? Dosa dan maksiat. Itu hama. Nah, rawat, bersihkan. Nah, apabila empat hal ini bentuk ikhtiar kita, usaha kita, berarti di akhirat adalah harapan besar kita. Harapan besar kita, panaya kita. Nah, jadi jangan sampai tertipu. Karena ada orang-orang yang ingin diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala sementara dosa terus dilakukan. Tertipu. Ya, ingin dekat dengan Allah tapi tanpa taat kepada Allah, tertipu. Ingin panaya di akhirat nanti tapi di dunia menanam benih neraka. Oh, tertipu. Ya. Baik, jadi ini namanya ar-raja, harapan. Itu apa tadi? Keinginan yang besar terhadap sesuatu disertai dengan usaha dan ikhtiar yang sangat besar pula. Itu namanya roja atau harapan. Nah, pertanyaannya, ada beberapa tanda dan indikasi bahwa kita termasuk orang yang roja. Apa tandanya? Apa indikasinya kalau kita betul-betul orang yang memiliki roja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa tandanya? Coba Bapak Ibu, apa tandanya? Mungkin kita pernah merasakan bahwa kita betul-betul memiliki roja kepada Allah, harapan yang besar kepada Allah. Apa tandanya? Ada di antara tiga tanda, tiga indikasi bahwa kita betul-betul memiliki ar-raja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, as-sabru 'alal mujahadah. Sabar di dalam kesungguh-sungguhan. Ini tanda yang pertama. Sabar di atas kesungguh-sungguhan, tabah di atas kesungguh-sungguhan. Saat malam berat sekali. Karena kita memiliki roja, kita sungguh-sungguh menjalankannya. Tilawatul Quran berat sekali. Karena kita memiliki ar-raja, harapannya besar kepada Allah, kita jalankan dengan penuh kesungguhan. Jadi semua ibadah dijalankan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Oh, berarti kita betul-betul memiliki roja kepada Allah. Ya, di atas surat Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju," maka siapa yang roja, yang berharap liqa rabbih, untuk berjumpa dengan Allah di mana? Di surga nanti. Ini harapan. Berarti harus ada ikhtiar tadi. Apa ikhtiarnya? Apa usahanya? Lakukan dua hal. Yang pertama, falyamal 'amalan salihan, lakukan amal yang saleh. Ini bentuk ikhtiar, bentuk usaha untuk berjumpa nanti dengan Allah. Yang pertama, lakukan amal yang saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati ahada, jangan melakukan kesyirikan dengan ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini ikhtiar yang kedua. Jadi orang-orang yang memiliki roja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjalankan semua ibadah dengan penuh kesungguhan. Gak mungkin malas. Gak mungkin. Ya. Sungguh-sungguh dalam salat malam ketika saum gitu ya. Sungguh-sungguh dalam salat tarawih. Sungguh-sungguh dalam tilawatul Quran.
sungguh-sungguh dalam bersedekah, sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi Bapak Ibu ya ada beberapa perhiasan di balik saum. Tahliyah di balik saum. Ada berapa? Di antaranya ada 5. Jadi agar saum kita terlihat indah sekali, ya, maka harus dihiasi. Ada 5 perhiasan ketika saum, apa saja? Yang pertama, sabar. Ada sabar kan? Dalam saum ada kesabaran. Bahkan ada 3 bentuk kesabaran. Sabar menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi takdir. Kita menjalankan perintah Allah kan? Saum menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Ketika saum kita dilarang makan, larang minum, dilarang syahwat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian berupa takdir. Kita menderita ketika saum, lapar, dahaga, lemah, letih dan sebagainya. Ini adalah ujian dari Allah. Bersabarlah. Jadi perhiasan yang pertama dia semua sabar. Jadi kalau saum kita jalankan dengan penuh kesabaran, betapa indahnya saum kita. Ini perhiasan yang pertama. Yang kedua apa? Qiyam Ramadan. Jalankan salat tarawih. Karena antara saum dan salat tarawih ini satu paket. Gak boleh dipisahkan. Ya, hiasi saum kita dengan salat tarawih. Yang ketiga apa? Tilawatul Quran, baca Al-Quran. Ya, menjalankan saum agar lebih indah lagi, barengi dengan baca Al-Quran sebanyak mungkin. Yang keempat apa? Perhiasan keempat, sedekah. Bersedekah. Ya, bersedekah. Yang kelima apa? Berdoa. Karena doanya orang berpuasa pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara 5 perhiasan di balik ibadah saum. Sehingga dengan dihiasinya saum kita dengan 5 hal ini, saum kita ini akan terlihat indah sekali dan akan memberikan pengaruh yang indah. Tapi ini tanda yang pertama, apabila kita memiliki raja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita akan sungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah. Tanda yang kedua, bahwa kita memiliki ar-raja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-muwadzabatu ala ta'ah. Yaitu terus-menerus istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Istiqamah dalam menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab." Jika engkau telah menyelesaikan satu amalan, maka sambunglah amal dengan berikutnya. Amalan yang berikutnya. Nah, kita telah menjalankan ibadah yang wajib, sambung dengan ibadah yang sunnah. Jadi, ibadah itu dijadikan sebagai mata rantai. Jadi istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam salat malam, istiqomah dalam saum sunnah, istiqomah dalam tilawah, istiqomah dalam sedekah, istiqomah dalam berzikir. Nah, jadi ada beberapa tips agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, lakukanlah amal yang mudah, jangan memberatkan. Ya, lakukan amal yang mudah. Jangan sampai memberatkan diri ketika beramal. Kenapa? Karena kalau kita memberatkan diri dan beramal, kita akan kalah dengan amal itu. Maka Nabi sallallahu dalam sebuah hadis, ahabul a'mal lillahi adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang didawamkan, disekomakan walaupun sedikit. Sedikit tapi istiqomah luar biasa. Jadi jangan sampai memberatkan diri dalam beribadah. Agama ini agama yang sangat mudah sekali. Tapi ini tanda yang kedua, agar kita memiliki roja, harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Gak mungkin terputus amalnya, gak mungkin belang beton, gak mungkin. Kalau kita memiliki roja, harapannya besar kepada Allah. Adapun tanda yang ketiga, ya, apabila kita memiliki roja, harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, yaitu
at-taladzuz bidawamil iqbal 'ala Allah. Kita akan menikmati setiap ibadah kepada Allah. Akan menikmati setiap ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menikmati salat, kita akan menikmati saum, kita akan menikmati tilawah, kita akan menikmati sedekah, kita akan menikmati zikir dan yang lainnya. Ya, semua ibadah akan dinikmati. Pertanyaannya, bagaimana cara menikmati ibadah? Dari mana muncul kenikmatan ibadah? Dari mana? Bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah? Gimana Ibu? Kesadaran? Jawabannya dari roja, dari harapan. Jadi orang yang memiliki harapan yang besar kepada Allah, dia akan menikmati ibadah. Jadi orang-orang yang nggak punya harapan, nggak mungkin bisa menikmati sesuatu. Contoh misalnya, ya, seorang mahasiswa menginginkan, bahkan mengharapkan nilainya paling bagus. Berarti apa? Dia akan menikmati belajar, gitu kan? Dinikmati belajar. Seorang pengusaha menginginkan, bahkan mengharapkan dia sukses dari usahanya. Berarti dia apa? Dia menikmati usaha. Kalau kita yang menginginkan atau mengharapkan surga, bagaimana? Menikmati ibadah berarti. Dinikmati. Ternyata roja itulah yang buat kita nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa roja, tanpa harapan, ibadah kita hamar. Jadi sekiranya di balik ibadah bukan karena Allah, ibadah kita hamar. Gak ada rasanya sama sekali. Tapi ternyata di balik ibadah itu ada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang buat kita nikmat sekali. Karena adanya Allah. Ya. Oh, roja itu nikmat sekali. Itu yang membuat kita bisa menikmati ibadah karena kita memiliki roja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini di antara 3 tanda, 3 indikasi bahwa kita betul-betul memiliki roja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama apa? Ya, sabar dalam kesungguh-sungguhan. Kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua, istiqamah dalam ibadah. Yang ketiga, akan menikmati ibadah. Itulah diantara 3 tanda jadi indikasi bahwa kita betul orang-orang yang memiliki roja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan indah diantara kajian yang sampaikan bermanfaat. Dari antara nama Allah Ar-Rahman yang berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan kasih sayang yang sempurna. Yang kedua, Allah memiliki rahmat dan kasih sayang yang luas. Maka amal kita terkait nama Ar-Rahman apa? Sekali lagi. Yang pertama, lakukanlah hal yang membuat kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Berbuat baiklah, beramal saleh secara umum. Ya. Yang kedua apa? Tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, yang ketiga, selalu optimis, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah sangat luas sekali. Inilah kajian yang saya sampaikan, insyaallah di bulan akan datang. Kapan? Insyaallah setelah Id insyaallah. Bulan akan datang ya, insyaallah kita akan lanjutkan nama Ar-Rahim bismillah taala. Demikianlah kajian pagi ini, semoga bermanfaat menambah ilmu dan amal kita. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin silakan dipertanyakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga silakan. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya bertanya. Nah, hasil kajian harus paham.
Kalau tidak ada, naktafi. Allahumma zidna ilman wa rasulna fahman. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wana Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.